Hai, selamat datang di Deris Channel. Kali ini kita akan bahas seputar pasar modal syariah. Pasar modal syariah sebenarnya hampir sama dengan pasar modal konvensional, di mana yang berlaku adalah pasar modal pada umumnya. Hanya saja memang ada prinsip-prinsip yang lumayan berbeda dan sistem yang berbeda dengan pasar modal konvensional. Nah, dalam pasar modal syariah, kita akan bahas soal saham syariah. Oke, selaku advisor dari Sekuritas, aku ketemu beberapa pertanyaan nih dari teman-teman soal saham yang dikaitkan dengan syariah. Di antaranya aku bacain ya. Kak, bagaimana sih spekulasi dalam pandangan syariah? Saham gorengan menurut syariah bagaimana? Kemudian, apakah saham syariah bisa jadi saham gorengan? Saham itu judikah? Banyak sekali yang menganggap saham itu judi ya. Kita akan bahas nanti dalam pandangan syariah seperti apa. Kemudian, jika transaksi saham, bolehkah menurut agama? Mungkin ini maksudnya yang transaksi jangka pendek ya, ataukah mungkin transaksinya fast trade ataukah day trade ya. Kemudian bagaimana sih kelebihan saham syariah dibandingkan saham konvensional, dan apa keuntungan dari saham syariah dibandingkan dengan saham konvensional? Oke, kita akan bedah jawaban-jawaban dari pertanyaan dari teman-teman ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu terkait dengan konsep dasar dari syariah itu sendiri. Nah, dalam syariah kita mengenal ada yang namanya maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah yang ingin dicapai oleh syariah ketika kita melakukan segala sesuatu berdasarkan syariah. Nah, di antaranya maqasid syariah itu ada agama, akal, jiwa, keturunan, dan juga harta. Nah, kita kaitkan dengan agama terlebih dahulu. Segala sesuatu harus sesuai dengan ajaran agama. Kemudian yang kedua adalah ada akal. Nah, bagaimana di saham syariah itu emiten-emitennya beroperasi tidak memberikan dampak buruk terhadap akal. Misalkan yang memberikan dampak buruk terhadap akal adalah minuman keras. Itu sudah teruji ya, di mana minuman keras itu dapat memberikan dampak buruk ke akal. Kemudian dari aspek jiwa, nah tentunya kita menjalankan segala sesuatu sesuai syariah agar tidak memberikan dampak buruk ke jiwa. Contohnya seperti merokok, di mana merokok itu kan membunuh, itu bisa memberikan dampak buruk ke jiwa. Oleh sebab itu, dalam pasar modal syariah, emiten rokok itu tidak digolongkan ke dalam saham syariah, dikatakan emitennya yang tidak sesuai dengan syariah. Kemudian dari segi harta agar dapat dikembangkan dengan cara yang baik. Oleh sebab itu dalam syariat tidak ada sistem riba, tidak ada sistem bunga, di mana bunga itu tergolong dalam riba, sehingga lembaga keuangan konvensional yang menggunakan prinsip bunga itu tidak digolongkan ke dalam saham syariah. Kemudian maqasid syariah selanjutnya adalah dari segi keturunan. Nah, dari segi keturunan ini agar segala sesuatu itu tidak memberikan dampak buruk ke keturunan. Misalkan kalau dalam saham itu kan ada emiten-emiten perhotelan yang memfasilitasi kegiatan yang tidak bermoral. Nah, itu bisa memberikan dampak buruk ke keturunan. Jadi itu kegiatan tidak bermoral, kan ujung-ujungnya merusak keturunan. Makanya itu tidak sesuai dengan syariat. Jadi yang ingin dilindungi oleh maqasid syariah itu sendiri adalah 5 aspek ini. Kemudian bagaimana kedudukan pasar modal dalam Islam? Kalau kita ingin mempelajari Islam, kita harus menuju kepada 3 pilar. Yang pertama ada akidah, kemudian ada akhlak, kemudian ada syariah. Di mana akidah kita menjalankan sesuatu yang sesuai dengan keyakinan kita, akidah kita kepada Tuhan. Kemudian akhlak juga kita bagaimana melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan akhlak dan juga akidah itu sendiri. Kemudian syariah. Nah, syariah itu adalah murni aturan yang berasal dari Allah dan juga Rasulullah sebagai panduan kehidupan kita. Nah, dalam syariah itu sendiri akan terbagi menjadi muamalah dan juga ibadah. Di mana muamalah itu kan hubungan kita antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Sedangkan ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dasar hukum ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Jadi kita nggak boleh melakukan segala sesuatu yang tidak disuruh nih dalam ibadah. Jadi namanya ibadah kalau kita disuruh kita kerjakan, kalau nggak disuruh nggak dikerjakan, itu namanya ibadah. Kemudian kalau muamalah itu kan manusia dengan manusia lain hubungannya.
Nah, itu dasar hukum dalam syariah itu adalah boleh. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu boleh sampai ada dalil yang memerintahkan. Nah, dalam hubungan antara satu manusia dan manusia lain itu ada ekonomi, ada politik, sosial, dan lain sebagainya. Dalam ekonomi inilah adanya pasar modal dengan sistem syariah. Jadi segala sesuatu yang dikembangkan itu boleh, karena kan hubungan satu manusia dengan manusia lain. Semakin maju zaman, semakin canggih teknologi digital, maka Islam semakin bisa masuk. Hanya saja ada aspek-aspek yang kita tidak boleh capai ketika hal itu memang dilarang. Nah, itu akan menjadi prinsip-prinsip dalam pasar modal syariah. Kalau dilihat dari kajian dalam saham syariah, yang pertama tentunya adanya sektor-sektor yang tidak boleh kita investasi di sana, seperti sektor-sektor yang menggunakan sistem bunga yang tergolong riba seperti lembaga keuangan konvensional. Kemudian ada sektor gambling yang di sana ada asuransi konvensional, kemudian ada minuman keras, kemudian ada rokok, kemudian ada perhotelan yang memfasilitasi kegiatan yang tidak bermoral, ataukah dari segi zatnya peternakan babi misalkan. Nah, dari sektor-sektor itu melanggar dari prinsip syariah, dan tentu syariah ini sangat mengedepankan kebaikan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu kegiatan yang memberikan dampak buruk, ya tidak boleh dilakukan, sehingga ada prinsip itu yang dilarang dalam syariah. Kalau kita lihat perbedaan antara sistem saham syariah dan juga saham konvensional. Kalau saham konvensional, jadi semua saham yang ada di IHSG atau indeks harga saham gabungan itu boleh dibeli ya dalam saham konvensional. Kemudian dalam saham konvensional juga menggunakan remaining limit atau dana talangan ataukah dana utang. Jadi kita boleh melakukan transaksi melebihi dari cash yang kita punya. Tetapi di dalamnya itu mengandung unsur bunga, di mana bunga itu riba. Itu ada dalam saham konvensional. Kemudian dalam saham konvensional juga berlaku sistem transaksi short selling, di mana transaksi short selling itu termasuk dalam BL Madrum. BL Madrum itu adalah menjual yang belum kita miliki. Jadi itu ada di saham konvensional. Selanjutnya di saham konvensional juga menggunakan RTN atau rekening dana nasabah berupa bank konvensional yang di sana juga mengandung unsur bunga. Nah, sedangkan kalau kita lihat ke sistem saham syariah, saham-saham yang boleh ditransaksikan dalam sistem saham syariah itu adalah murni saham syariah semuanya, yang benar-benar cash basis. Cash basis itu ya sebagaimana kita punya modal, segitu kita bisa beli. Kita nggak bisa berhutang kepada sekuritas, dikarenakan kalau di dana utang itu atau dana talangan itu mengandung unsur bunga, dan itu tergolong dalam riba dan tidak sesuai dengan syariah, sehingga transaksi dalam saham syariah itu kita cash basis ataukah benar-benar modal sendiri. Kemudian dalam sistem saham syariah juga tidak ada transaksi short selling, karena dalam syariah itu sangat mengedepankan kepemilikan atas suatu barang, baru kita boleh ngapa-ngapain di suatu saham itu. Jadi kalau kita nggak punya sahamnya, kita nggak boleh transaksi di saham itu. Makanya transaksi short selling yang termasuk dalam BL Madrum atau menjual yang tidak kita miliki itu tidak tergolong dalam sistem saham syariah. Jadi perbedaannya hanya itu. Jadi yang pertama adalah murni cash basis transaksinya, tidak ada menggunakan dana utang yang mengandung unsur bunga, kemudian tidak ada transaksi short selling, kemudian FDN-nya tidak berdasarkan bunga. Gitu aja perbedaannya. Akad yang ada dalam transaksi syariah. Nah, ketika teman-teman melakukan transaksi jual beli, apakah jual belinya jangka panjang, jangka pendek, atau harian yang namanya jual beli, itu ternyata ada akadnya dalam syariah, namanya akad BL Musawamah. BL Musawamah itu adalah transaksi tawar-menawar. Jadi kayak di pasar kita tawar-menawar atas suatu harga barang, itu namanya BL Musawamah dalam syariah. Jadi ketika kita transaksi di pasar modal, itu namanya transaksi jual beli tawar-menawar, jadi nggak masalah. Kemudian ada akad musyarakah. Akad musyarakah itu adalah akad kerjasama di mana satu pihak sebagai pengelola dan sekaligus pemilik modal, satu pihak lagi juga sebagai pengelola dan juga pemilik modal. Nah, ketika ada keuntungan itu akan dibagi berdasarkan persentasenya. Nah, maksudnya adalah jadi ketika perusahaan mengeluarkan saham yang dibeli oleh investor, mereka itu sama-sama memberikan
modalnya untuk mengelola suatu perusahaan. Kemudian, selain perusahaan yang mengelola, si investor juga ikutan mengelola melalui rapat umum pemegang saham. Jadi akad musyarakah itu adalah sama-sama mengelola, sama-sama memberikan modal, ketika ada untung nanti akan dibagi. Itu adalah akad musyarakah. Jadi investasi itu ada dalam syariah dan sangat dianjurkan sebenarnya. Akad selanjutnya ada akad wakalah bil ujrah. Akad wakalah bil ujrah itu adalah mewakilkan untuk melakukan sesuatu, kemudian ada fee-nya. Nah, ketika teman-teman menggunakan perusahaan sekuritas untuk melakukan transaksi jual beli, tentunya kan ada fee ya yang dibayarkan. Nah, fee yang dibayarkan itu termasuk dalam akad wakalah bil ujrah. Nah, aku ada nih teman-teman yang menanyakan, Kak, di sekuritas yang ada fee-nya itu boleh nggak sih dalam syariah? Tentunya boleh dong. Kita akan memberikan suatu instruksi nih kepada seseorang. Kemudian seseorang itu mendapatkan fee atas jasa yang diberikan. Gitu. Teman-teman bisa lihat di indeks saham syariah Indonesia itu ada lebih dari 400 saham syariah yang ada di dalamnya. Jadi 60% dari saham yang ada di pasar modal itu merupakan saham syariah. Dan kalau teman-teman pengen lihat saham unggulannya, teman-teman itu bisa lirik Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index adalah kumpulan saham syariah unggulan yang sudah difilter berdasarkan kualitas maupun kuantitas. Jadi banyak sekali saham-saham blue chip yang market cap-nya bagus itu ada di Jakarta Islamic Index. Jadi teman-teman bisa lirik itu untuk melakukan investasi jangka panjang misalnya. Teman-teman juga harus tahu nih, jadi syarat dikatakan suatu saham menjadi saham syariah itu adalah yang pertama dari segi sektornya. Sektornya tentu teman-teman udah tahu ya, bukan minuman keras, bukan rokok, bukan lembaga keuangan konvensional, kemudian yang tidak mengandung unsur gambling ya, seperti asuransi konvensional itu mengandung unsur gambling. Nah, kemudian selain dari sektornya, ada juga dari segi rasio keuangannya, di mana utang berbasis riba terhadap nilai modalnya maksimal 45%, dan rasio keuangan lainnya pendapatan non halal maksimal 10%. Banyak sekali teman-teman yang menanyakan, kok masih ada sih utang berbasis riba, kemudian pendapatan non halal berarti kan pendapatan haram ya, kok masih ada sih di situ. Dalam kaidah fikih itu adanya tafriqul halal minal haram. Selama dalam keuangan itu kita bisa melakukan pemisahan mana yang halal dan haram, itu bisa kita lakukan. Oh, kalau misalkan nih kita nolkan nih utang berbasis riba, kita nolkan, itu tidak ada yang namanya saham syariah. Jadi segala sesuatu berproses ya, dimana Rasulullah aja berdakwah Mekah Madinah itu 23 tahun prosesnya. Apalagi kita yang baru aja muncul nih pasar modal syariah, justru butuh banyak sekali waktu dan juga proses yang akan dicapai. Nah, jadi ditetapkanlah utang berbasis riba itu maksimal 45%. Nah, dalam syariah kita bisa lihat tentu lebih sehat keuangannya karena lebih banyak modal daripada utangnya. Utangnya jauh lebih kecil ya. Rasio selanjutnya kok ada sih pendapatan non halal maksimal 10%. Oke. Nah, jadi ada emiten-emiten yang ketika buka rekening mereka punya account nih di bank konvensional. Nah, ketika mereka buka account di bank konvensional, mereka mendapatkan pendapatan bunga, tapi ditetapkan maksimal 10%. Jadi segalanya masih berproses ya teman-teman. Sekarang yuk kita jawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Yang pertama, bagaimana sih pandangan syariat terhadap spekulasi? Dimana ketika transaksi saham di sana katanya ada unsur spekulasi, yang dimana spekulasi itu haram dan tidak boleh. Nah, hal yang dilarang dari syariat itu adalah gharar. Gharar itu adalah ketidakjelasan. Tapi teman-teman harus tahu gharar itu ternyata ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Gharar yang dibolehkan adalah misalkan kita membeli saham, sudah analisa, sudah membaca pergerakan harganya dari segi teknikal, sudah tahu dari segi fundamentalnya. Ketika kita jual rugi, itu berarti resikonya mendekati nol, maka itu dibolehkan. Kemudian ada gharar yang tidak dibolehkan, yaitu ketika kita benar-benar buta dalam transaksi, tidak ada analisa, itu berarti sengaja menjadikan risiko sebagai objek transaksi. Itu resiko mendekati tidak terhingga. Itulah gharar yang tidak dibolehkan. Nah, bagaimana spekulasi? Spekulasi itu termasuk gharar, tapi tidak semua spekulasi itu haram, karena gharar ada yang dibolehkan. Ketika kita sudah mempersiapkan segala sesuatu, kita sudah mempersiapkan langkah-langkahnya, kemudian terjadi ada risiko, ya udah kita tawakal kemudian.
Karena memang dalam bisnis nggak mungkin ada risiko. Dalam bisnis itu ketika ada untung itu al-kurmi, jadi segala sesuatu keuntungan itu nanti atas kesiapan terhadap risiko, maka itu dibolehkan ya. Jadi ketika kita spekulasi dengan persiapan, spekulasi dengan ilmu, spekulasi dengan modal, ya itu termasuk dalam gharar yang dibolehkan, jadi tidak masalah. Yang masalah adalah spekulasi dengan buta. Ketika kita transaksi itu bukan judi, termasuk dalam jual beli. Nah, kita harus mempersiapkan, harus mempelajari. Ketika kita tidak mempelajari, maka termasuk dalam spekulasi yang tidak dibolehkan. Tapi kalau misalkan kita berspekulasi dengan ilmu, maka dibolehkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana saham gorengan dalam pandangan syariah? Saham gorengan itu adalah saham di mana harganya merupakan hasil manipulasi transaksi, apakah saham itu bagus atau tidak, liquid atau tidak, mahal atau murah. Dia hasil manipulasi harga. Nah, ketika seseorang melakukan aksi menggoreng saham, itu yang tidak benar adalah aktivitasnya, bukan sahamnya. Nah, karena aktivitasnya yang terlarang yang dilakukan oleh oknum tertentu, ketika kita transaksi di saham yang tergolong saham gorengan ya tidak masalah. Kita kan bertransaksi berdasarkan ilmu, berdasarkan analisa, jadi itu tidak masalah. Apakah saham itu judi? Transaksi saham bukan judi ketika kita analisa. Jadi ketika kita membeli saham, transaksi yang terjadi di sana adalah transaksi jual beli. Hukum yang terjadi di sana adalah hukum demand dan supply. Hukum ekonomi yang terjadi di sana, di mana hukum ekonomi mengatakan semakin banyak permintaan maka harga akan naik, semakin banyak penawaran jual maka harganya akan turun. Jadi berlaku hukum ekonomi di sana. Nah, ketika kita melakukan transaksi, kita melakukan analisa bukan berdasarkan feeling, maka itu bukan judi ya. Beda kalau kita berspekulasi buta, maksudnya kita benar-benar membeli berdasarkan feeling, tanpa ilmu, tanpa dasar, itu mungkin bisa digolongkan dalam unsur spekulasi yang tidak dibolehkan. Tapi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan ilmunya, maka itu bukan judi sama sekali. Nah, kemudian apakah transaksi saham itu dibolehkan dalam agama? Nah, teman-teman harus tahu bahwa saham itu adalah bukti kepemilikan, bukti penyertaan modal yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan kemudian dibeli oleh masyarakat untuk tujuannya investasi. Kemudian selain tujuan investasi ada juga tujuannya untuk trading. Dari segi investasi tentu dibolehkan, ada unsur kebaikan di dalamnya. Atau teman-teman bisa lihat surah Yusuf ayat 47-49. Tahu kan ketika Nabi Yusuf itu menafsirkan mimpi sang raja, di mana raja itu bermimpi ada 7 ekor sapi kurus makan 7 ekor sapi gemuk. Kemudian ada gandum kering makan gandum gemuk, di mana itu diartikan oleh Nabi Yusuf bahwa akan datang musim panceklik selama 7 tahun. Kemudian kita harus membuat persiapan nih untuk bertanam. Kemudian untuk bertanam, sebagian besarnya bisa dimakan, sebagian besarnya kita simpan untuk 7 tahun mendatang. Nah, itu adalah suatu persiapan dan di sana ada unsur investasi di dalamnya. Jadi kita sangat dianjurkan untuk investasi. Kemudian teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Hasr ayat 18 dikatakan kita harus mempersiapkan hari esok. Dalam surah itu tentunya kan investasi adalah untuk keuntungan di masa depan, untuk mempersiapkan masa depan. Tentunya itu sangat dibolehkan dalam agama. Kemudian dalam trading itu adalah unsur jual beli saham, jual beli barang tentunya boleh kan. Nah, ada orang mengambil keuntungan ketika kenaikan harga, kemudian memang harganya bisa turun karena di sana ada hukum ekonomi, di mana ketika banyaknya permintaan harganya naik, ketika banyaknya penawaran jual harganya turun. Jadi trading itu tentu dibolehkan, tapi trading dengan ilmu, trading dengan analisa ya, jangan dengan feeling buta. Bagaimana kelebihan saham syariah dengan saham konvensional? Tentunya dari segi rasio keuangannya. Tadi sudah dijelaskan ya, dari segi rasio keuangannya, hutang berbasis riba maksimal 45% dibandingkan dengan modal. Artinya modalnya lebih besar pada hutang, tentu lebih sehat ya. Nah, kemudian kita lihat dari pertumbuhan saham syariah itu sendiri, semakin lama semakin banyak emiten-emiten syariah. Semakin hari semakin banyak transaksi di saham syariah. Semakin hari juga semakin banyak kenaikan dari harga saham syariah dari tahun ke tahun. Nah, jadi teman-teman yang concern banget sama syariah, ingat bahwa dasar hukum muamalah adalah segala sesuatu itu boleh
sampai ada dalil yang mengharamkan. Selama kita membeli sesuatu yang sesuai dengan syariah, maka tidak mengapa untuk berinvestasi ataupun dengan trading itu sendiri. Bahkan untuk trading harian juga tidak masalah, tidak melanggar dari prinsip syariah, maka dibolehkan. So, sudah ada Fatwa MUI nomor 80 tahun 2011 yang menjelaskan tentang mekanisme peredaran saham syariah, tidak masalah. Nah, semoga membuka pandangan teman-teman untuk ikut terjun dalam pasar modal syariah. Salah satunya saham syariah yang manfaatnya sangat banyak, sangat populer, dan sangat dirasakan oleh masyarakat. Di era digital ini, kalau kamu belum terjun dalam saham, apa kata dunia ya? Demikian pemaparan pasar modal syariah, semoga bermanfaat. Yang belum terjun dalam pasar modal, yuk segera terjun, pilih saham-saham sesuai dengan concern kamu. Semoga bermanfaat. Bye-bye.